Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Si Nyoadi Channel, dan tentunya masih bersama saya Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Dendam Mayat Hidup. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Si Nyoadi yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding, dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ceritanya. Dipukul lah wajah si Yanti, dipukul habis-habisan lah, wabuk dipukul pakai besi, macam-macam lah. Akhirnya si Yanti sekarat lah di situ, sekarat, dan terlihat banyak kucuran darah mengalir di tubuhnya, terutama wajahnya. Dan dipikir sama si Bram, Yanto dan Rohman, si Yanti udah meninggal. Bos, gimana nih bos? Kayaknya orang udah meninggal ya. Harusnya jangan sampai meninggal bos, kasihan bos. Kalau nggak meninggal kita yang di penjara. Terus gimana nih bos? Udah tinggalin aja di sini. Akhirnya dilepas lah itu tali pengikatnya. Mungkin dari pemikiran si Bram ini nggak mungkin lah dia mau lari, orang udah meninggal. Jadi dilepas talinya, tali tangan, tali kaki dilepas sama si Bram. Maksudnya biarin. Juga membusukkan di sini banyak binatang liar, paling dimakan binatang liar. Bos, apa kita nggak buang aja ke hutan? Oh iya deh, benar-benar kita buang hutan. Ya kita buang hutan. Digopong lah itu si Yanti, dibawa ke mobil si Bram, bawa rot sampai ke hutan, tengah hutan lah itu, dibuang lah tengah hutan. Nah setelah itu pergilah si Bram, Yanto dan Rohman. Dan setelah perginya Yanto, Rohman dan Bram, tinggallah Yanti sendirian di tengah hutan ini dengan luka yang parah lah, dengan berdarah-darah. Dikira sih udah meninggal lah si Yanti. Akhirnya Yanti berteriak dengan lirih, tolong aku. Akhirnya nggak ada yang menolong itu. Sehari sampai pagi, sampai ketemu malam lagi nggak ada yang menolong. Akhirnya meninggal lah si Yanti itu, mengembaskan napas terakhir, meninggal si Yanti. Dan di waktu itu juga adalah seorang orang tua yang kira-kira umur udah 70-80 tahun lah, udah tua, melintasi hutan itu dan melihat sosok wanita. Dan orang tua itu juga nggak sembarangan, orang tua pinter lah, dan melihat dari raut wajahnya, penuh luka, badannya penuh luka, pasti bekas penganiayaan dan diperkosa. Kasihan sekali
anak ini. Dan di Terawang ternyata si Yandi ini arwahnya belum kemana-mana. Di sepenglihatan si bapak kakeknya itu loh, arwahnya masih di situ. Akhirnya si Yanti dibawalah, Nduk, ragamu tak gowo, Nduk, ragamu tak bawa pulang, dan dirimu, Nduk, ruhmu ikut melu aku. Akhirnya dengan bahasa Jawa lah, melu aku, ikut aku. Akhirnya jasadnya si Yanti dibawa pulang sama kakek itu, dan ruhnya mengikuti dari belakang. Sesampainya di rumahnya kakek itu, di gubuk itu, segala sesuatunya dipersiapkanlah masa kakek itu, dan ditanyakanlah si roh itu, Duk, kamu kenapa bisa tergeletak sini dan meninggal di sini, kenapa? Mbah, tolong aku, Mbah, aku Yanti, Mbah, tolong aku, Mbah, aku diperkosa, dibunuh, Mbah, sama Bu Gundal, 3 orang itu. Kasihan anakku, Mbah, tolong, Mbah, kasihan anakku. Dan si Mbah itu bilang, Duk, kamu membalas dendam apa tidak? Kalau kamu tidak membalas dendam, jasadmu akan aku kubur, dan anak kamu akan aku masukkan ke pondok punya anak murid Mbah. Mbah, aku mau balas dendam dulu, Mbah. Aku mau balas dendam sama yang namanya si Bram dan anak buahnya itu, si Yanto dan Rohman, Mbah. Aku diperkosa, seperti dipukuli, Mbah, padahal aku sudah minta maaf, Mbah, minta ampun, Mbah. Kamu gak usah banyak cerita, Mbah udah tahu. Yang penting kamu siap, raga kamu Mbah masukkan yang tidak komplit, ragaku yang tidak komplit ini Mbah masukkan oleh roh kamu dan pembantu Mbah. Maksud ini pembantu itu kayak model jin lah itu ya, jin Mbah itu. Akhirnya gak apa-apa, Mbah, gak apa-apa, Mbah, yang penting aku bisa balas dendam. Baiklah, kalau emang itu mau kamu, akan Mbah laksanakan. Akhirnya malam itu Mbah itu ritual dengan segala macam obor rampe lah ya, kembang 7 rupa, padupa, segala macam. Datanglah jin jin anak buahnya si Mbah itu. Jinnya datang dan ruhnya itu menyatu, memasuki roh si Yanti, memasuki jasad si Yanti. Si Yanti gelepakan, akhirnya dengan wajah seram si Yanti itu bangun dari tidur dengan akan aku bunuh mereka semua, kata si Yanti seperti itu. Kan Simbadan bilang, Yanti, malam ini kamu akan puaskan dendam kamu untuk membunuh semua orang-orang yang jahat sama kamu. Ya, Mbah, saya akan bunuh semua, Mbah. Akhirnya sekarang silakan kamu pergi untuk menuntaskan dendam kamu. Wah, si Yanti bangun langsung berjalan lah, kayak seperti mayat hidup lah, berjalan waktu. Akhirnya sampailah ke tempat tongkrongan si Bram, Yanto dan Rohman. Dan pas Yanto, Rohman dan Bram itu ngobrol minum-minum dari belakang, hai Bram, Yanto, Rohman. Wah, kaget lu dengar suara seperti itu. Siapa tuh? Kata si Bram. Kita cari, namanya juga orang mabuk ya, agak sedikit berani lah sama hal-hal seperti itu. Pas dilihat,
bos itu Yanti bos, tapi aja seram kok masih hidup bos. Wah, gue juga nggak tahu, gue kan udah mati di tengah hutan dimakan binatang bos. Masih hidup bos, bos gimana bos. Nah, kata si Yanto sama si Roman seperti itu. Gue juga nggak tahu, kok nanya gue, lo goblok lo. Akhirnya wah malah ribut tuh bertiga. Pas ribut bertiga, akhirnya yuk kita lawan, gak usah takut. Akhirnya pada bawa pentungan lah, majulah si siapa namanya Yanti mau mencekek bagaimana, kan namanya mayat hidup itu masih berbentuk memakai tubuh manusia lah ya, jadi dipukulnya masih bisa lah, tapi nggak terasa lah. Dipukul sama si Bram sih yang tuh babu, jatuh bangun lagi dipukul. Akhirnya dipegang lah leher si Rohman, nah leher si Rohman. Akhirnya si Rohman ditekan, wah ketakutan si Rohman, lehernya digigit lah sama si Yanti, sampai bolong itu. Akhirnya sampai wah pokoknya dicakar-cakar wajahnya, tubuhnya si Rohman itu sama si Yanti. Akhirnya terkapar lah mati si Rohman. Si Bram sama si Yanto melihat takut ya, dia kita pukul gak mati malah menggigit teman kita, saudara kita. Si Rohman, aduh kita kabur. Akhirnya kabur lah si Bram sama Yanto, kabur palang, tetaplah dikejar sama Yanti. Tapi jalannya kayak seperti zombie dulu Yanti itu, bam. Tapi tanpa sepengetahuan si Bram sama Yanto, ternyata emang udah ada lah di depan si Bram sama Yanto. Drop depan si Yanto, dah. Yan, maafin gue Yan. Itu aku suruhan si Bram Yan. Gue gak tahu tentang. Kamu ini kalau udah seperti ini kamu takut dan minta maaf. Lagi itu aku minta maaf, kamu tidak maafkan, kamu tetap memperkosa aku, memukuli aku. Akhirnya si Yanto tetaplah megang tangan si Roman. Tangan si Yanto. Ampun Yan, maafin gua Yan, maafin. Akhirnya dari cakarnya si Yanti dengan tangan kanannya langsung dimasukkanlah ke perut si Yanto. Wah jebol perutnya si Yanto itu, jebol. Akhirnya di dalam perut si Yanto ditarik semua, dibrodol, keluarlah usus jantung apa yang di dalam perut si Yanto itu berhamburan keluar, ditarik sama si tangan Yanti. Si Yanto kesakitan meregang, akhirnya matilah seketika itu si Yanto. Akhirnya tinggal satu lagi.